warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin, guru informatika di SMA Muhammadiyah 4 Sidayung Gresik, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi interaksi hardware, software, dan brainware di SMA Muhammadiyah 4 Sidayung Gresik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih banyak anak-anakku semuanya. Pada hari ini saya lihat kondisinya sangat ceria sekali ya, dalam kondisi pagi yang sangat menyenangkan dan sejuk ini. Pertama saya mau mengecek dulu anak-anak kondisinya, seragamnya sudah rapi semuanya ya. Ya, alhamdulillah sudah rapi semuanya, sudah ganteng dan cantik-cantik. Selanjutnya sudah membawa alat tulis? Sudah. Oke, baik. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita berada di lab komputer. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai nanti nyenggol kabel sana sini maupun terkena alat komputer yang mengakibatkan kerusakan ataupun nanti sampai kesetrum. Dan dilihat di bawahnya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Sudah bersih? Sudah. Alhamdulillah. Tetap jaga kebersihan dimanapun kita berada ya anak-anak sekalian. Pada hari ini sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa agar kegiatan kita pada hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kepada ketua kelas mohon dipimpin berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, terima kasih Mas Ibat sudah memimpin doa pada hari ini. Dan anak-anak sekalian, untuk hari ini yang tidak maksud siapa Mbak Bintang? Hari ini masuk semuanya, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir ke sekolah untuk belajar. Dan belajar ini anak-anak sekalian tujuannya adalah untuk menambah ilmu kita yang nanti akan bermanfaat bagi kehidupan kita ya, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini kita yel-yel dulu ya untuk mati semangat. Oke? Oke. Semamsi? Semamsi? IPM? Jaya, jaya, jaya. Oke. Baik, anak-anakku, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran pada hari ini tentang interaksi hardware, software, dan pengguna atau brainware, terlebih dahulu kita akan mereview materi sebelumnya ya. Apa yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa membantu saya? Oke, Mbak Aski. Ya, kemarin kita belajar materi hardware komputer atau perangkat keras komputer ya. Terus selanjutnya manfaat apa yang bisa diambil dari materi tersebut? Ada yang bisa membantu? Oh ya, Mbak Aski silakan. Jenis perangkat keras komputer terdiri dari perangkat masukan, perangkat proses, perangkat keluaran, dan perangkat penyimpanan. Ya, jadi benar sekali ya. Kemarin kita belajar perangkat keras atau hardware komputer ada beberapa jenis. Yang pertama adalah perangkat
masukan, terus proses keluaran dan penyimpanan. Oke, baik sekali. Anak-anak sekalian sudah memahami dan mengerti dari pembelajaran yang lalu. Sekarang ini di pembelajaran interaksi hardware, software dan pengguna ini, Pak Zainuddin akan memberikan pertanyaan pematik. Yang pertama, anak-anak pernah melihat Bapak Ibu guru menggunakan proyektor? Pernah ya. Ini juga saya menggunakan proyektor hari ini. Apa saja yang diperlukan dalam menghubungkan proyektor ke komputer? Ada yang bisa membantu? G, Mas Nabil? G. Jadi salah satunya yang dibutuhkan Bapak Ibu guru untuk menghubungkan proyektor ke komputer atau laptop Bapak Ibu guru itu dengan menggunakan kabel dan menggunakan arus listrik atau stop kontaknya itu ya. Tadi kabelnya nanti ada kabel VGA, ada port untuk listrik. Ketiga adalah apa tujuan guru menggunakan proyektor kira-kira? Ada yang bisa membantu? Oke, Mbak ini? Untuk menampilkan materi pembelajaran agar bisa terlihat lebih besar. Ya benar. Jadi tujuannya adalah untuk menampilkan materi pembelajaran karena Bapak Ibu guru mengajar seperti Pak Zainuddin ini untuk menampilkan agar sampean bisa melihat tidak cuma di laptop saya ini saja ya. Tadi seperti itu. Terima kasih atas jawaban yang sangat menarik dari anak-anakku sekalian. Nah, sebelum materi kita lanjutkan, terlebih dahulu Pak Zainuddin melakukan pretest ya. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa besar pemahaman anak-anak awal yang dimiliki untuk materi ini ya. Jadi silakan anak-anak dikeluarkan HP-nya dulu semuanya. Monggo. HP-nya dikeluarkan. Setelah HP-nya dikeluarkan, silakan dibuka link Google Form yang sudah Bapak. Baik, dikerjakan. Oke, Mas Fadlul. Mas Alif? Sudah, nggih. Yang sudah sabar dulu ya sambil nunggu temannya yang lain. Sudah ya? Sudah semua ya? Alhamdulillah kalau sudah semuanya. Setelah pretest untuk mengukur pemahaman sampean yang pertama, selanjutnya kita akan belajar tentang interaksi hardware, software, dan brainware ya. Tadi interaksi hardware, software, dan brainware itu seperti ini anak-anakku sekalian, analoginya, gambarannya ya. Jadi sampean berangkat dari rumah ke sekolah, ada yang naik kendaraan bermotor? Ada. Lah, pakai sepeda motor ya? Nah, pakai sepeda motor. Alat yang kita gunakan sepeda motor itu termasuk jenis apa? Hardware, perangkat kerasnya ya. Dan bahan bakar dari sepeda motor itu berupa apa? Bensin atau pertalite sekarang ya. Itu adalah softwarenya ya. Dan sampean yang mengendarainya itu namanya brainware atau pengguna. Nah, gambarannya seperti itu ya. Jadi pahami ya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua tujuan. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis jenis interaksi perangkat keras periferal dengan pengguna secara baik dan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membuat soft copy dan hard copy melalui interaksi perangkat keras periferal, perangkat lunak, dan pengguna dengan baik dan tepat ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Nah, teknik penilaian yang Bapak lakukan pada hari ini ada 3 ya, mohon diperhatikan. Yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini dilakukan secara observasi ya, untuk anak-anak yang aktif dalam kegiatan pembelajaran, serius, tidak berbicara sendiri atau tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu, itu nanti nilainya baik atau bisa kerjasama dengan temannya ya, seperti itu. Terus yang kedua, penilaian presentasi. Nanti anak-anak setelah pas waktu melakukan pembelajaran mengerjakan LKPD, setelah itu anak-anak maju ke depan untuk presentasi ya, di depan yang aktif presentasinya ataupun tanya jawab, aktif diskusi, itu nanti mendapatkan nilai yang baik di penilaian presentasi ya. Terus selanjutnya penilaian pengetahuan nanti diambil Pak Zainuddin melalui penilaian post test ya, lewat kuisis, nanti anak-anak bisa aktif di situ ya. Apa itu perangkat keras periferal utama? Yaitu perangkat keras yang dibutuhkan
agar sistem komputer itu bisa bekerja. Terus peripheral pendukung yang akan kita pelajari hari ini ada dua, yaitu peripheral input dan peripheral output. Ya, peripheral input atau apa? Input itu masukkan, bentar, ada scanner, ada webcam, ada joystick. Terus peripheral output itu apa? Keluaran. Jadi untuk contohnya adalah printer, speaker, dan headset. Nah, anak-anak sekalian, untuk menghubungkan perangkat peripheral tadi, terutama peripheral pendukung, dibutuhkan port atau bahasa Jawanya colokan ya, colokan. Nah, ini adalah beberapa macam jenis colokannya atau portnya. Ada port serial, port paralel, port USB, port PS2, VGA, HDMI, firewire, DFI, dan lain-lain ya. Jadi seperti ini. Ini apa namanya? MOS. Nah, MOS ini juga ada portnya, ya. Portnya ini jenis port apa kira-kira? Pinter, ini adalah port USB, ya. Terus di sini ada selanjutnya lagi, saya membawa sebuah kabel. Ini kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan monitor ke apa? Ke PC, ya. Ini termasuk jenis port apa? Pinter. Jadi ini port VGA. Nanti kita juga seperti itu. Pada saat menggunakan printer ataupun scanner akan menggunakan port sesuai dengan kebutuhan. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau sudah dipahami sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, untuk memperdalam pemahaman anak-anak sekalian, Pak Zainuddin sudah menyiapkan materi ajar di yang sudah saya share folder. Silakan dibuka, dipelajari PowerPoint dan video interaktifnya. Silakan dibuka dulu. Dibaca, terus klik videonya, pilih yang mana. Jadi digunakan handsetnya. Oke, service videonya ya. Oke, nanti video itu disimak dengan baik-baik karena akan berhubungan dengan pekerjaan LKPD yang akan kita lakukan ya. Nanti kita akan membuat soft copy dan hard copy ya. Silakan. Pada hari ini Pak Zainuddin sudah menyiapkan media pembelajaran yang menyenangkan berupa permainan. Ini namanya adalah kotak magic ya. Kotak magic. Nah, di dalam kotak ini nanti berisi sebuah pertanyaan ya. Contoh. Ini saya yang jawab ya, nomor 6 misalkan contoh. Nah, nomor 6 ini ada gambarnya kan, nanti kita menjawab. Gambar apakah ini? Sepeda kesempatan 5 anak. Siapa? Coba angkat tangan. Oke, nomor berapa tadi? 5. Ya. Nah, termasuk perangkat apa ini namanya Mbak ini kira-kira? Modem. Oke, modem benar ya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak ini. Wah, luar biasa ya. Apa? Apakah mikrofon? Bukan, webcam. Bagus, tuh tangan ya. Nomor 2. Oke. Termasuk alatnya ini namanya apa Mbak Zara? Headset. Oke. Yakin dah? Gak speaker lah? Enggak. Bukan joystick, bukan. Oh, headset ya, betul ya. Headset ini termasuk perangkat apa? Keluaran atau masukan? Keluaran. Benar, keluaran karena bisa mengeluarkan suara ya. Juga ya, Mas Fadlul silakan maju ke depan. Mas Fadlul luar biasa, monggo. Ya, monggo tepuk tangan untuk Mas Fadlul mewakili grup cowok-cowok ini. Monggo diklik sendiri nak. Pilih nomor berapa? Kenapa kok nomor 9? Saya tanya dulu. Oh enggak, pengen saja. Ini apa? Alat apa ini namanya? Printer. Enggak scanner dah.
Mboten. Oke, harus saya yakin. Wah, tepuk tangan. Bener ya. Pada hari ini pembelajaran kita akan membuat sebuah file ya, namanya soft file atau soft copy dan hard copy ya. Soft copy itu berupa file lunak, artinya apa? Berupa file dokumen ya, baik berupa gambar, video dan lain-lain. Tetapi hari ini kita berupa soft copy-nya berupa gambar. Nanti filenya bisa berupa JPEG, bisa berupa PDF karena menggunakan apa? Scanner ya. Untuk hard copy-nya kita nanti menggunakan sebuah print ya, untuk print out-nya ya, cetaknya. Nanti seperti itu gambarannya ya. Nanti ada LKPD berupa cerita deskripsi, yang mana ada seseorang mungkin membutuhkan alat atau lainnya. Contoh ya, misalkan Pak Zainuddin menggunakan laptop mau ngetik, ternyata kok tombolnya ada yang tidak bisa. Berarti yang perlu diganti apanya itu? Buat ngetik keyboard, keyboardnya harus diganti ya. Jadi seperti itu, nanti ada soal cerita. Oke, sebelum itu silakan anak-anakku sekalian, saya bentuk kelompok, silakan menuju ke kelompoknya masing-masing dulu, silakan. Oke, silakan. Sudah ke kelompoknya masing-masing? Oh ya, lagi sudah ya. Kalau sudah, sekarang Pak Zainuddin akan membagikan perangkat peripheral berupa printer dan scanner. Nanti silakan didiskusikan dengan temannya dulu, dilihat-lihat ya. Nah, ini kelompok berapa ini? Satu ya. Ini. Oke, bagikan secara acak saja. Ini kelompok sampean, Mbak. Oke. Taruh tengah-tengah boleh, Mas. Nih. His. Hati. Ini, Mas. Oke. Oke, untuk LKPD ini saya bagikan dulu ya. Nah, ini LKPD-nya, ya. Oke, perhatikan teknik pekerjaan LKPD. Nanti LKPD itu ada dua aktivitas ya. Silakan dibagi sendiri job-jobnya, tugas-tugasnya. Kita di kegiatan ini profil pelajar Pancasilanya adalah kerjasama. Jadi diskusi diperlukan ya, diskusi diperlukan. Perhatikan aktivitas 1 itu adalah berupa soal deskripsi cerita ya, suatu kejadian yang seperti Bapak gambarkan tadi menggunakan apa? Keyboard tadi ya, keyboardnya rusak. Dan yang aktivitas 2, sampean di situ meneliti atau menganalisis printer atau scanner yang sampean dapat, mulai dari printernya seperti apa, cara menancapkan konektornya seperti apa, sampai cara menggunakannya. Silakan itu nanti dikerjakan di PowerPoint ya, tidak usah ditulis di sini, tapi dikerjakan di PowerPoint. Nah, setelah selesai, nanti silakan maju ke depan satu persatu kelompoknya untuk apa? Presentasi. Bisa dipahami ya? Oke, silakan dikerjakan. Yang semangat, nanti kalau butuh bantuan Pak Zainuddin angkat tangan ya. Oke, silakan. Ya, ini apa ini? Ini perangkat port fire ya. Nanti dicolokkan di sebelah mana sih? Sini. Ini ya. Oke, ini ada bentuk. Enggak boleh kebalik. Nah, teman lihat nanti bolamnya. Nah, kebalik. Oke ya. Wis, monggo sampean sambungkan. Oh ya, nanti yang melakukan aktivitas untuk penggunaan printer, di situ kan ada perintah ya, sampean mencari gambar peripheral, terus masukkan di Word, nanti sampean kasih nama kelompok di atasnya terus di print ya. Boleh 2 gambar, boleh 1 gambar, saya kasih kertas. Monggo Mas Ayub. Ya, monggo dicolokkan di USB ya. Oke, sudah benar. Oke. Untuk yang bagian printer saya beri ini ya, kertas ya. Ini kertasnya. Kertasnya
kertasnya, nggih. Monggo, nggih, aman pasang, nggak apa-apa. Sini, nggih. Kalau nggak cukup kabelnya dipindah ke sini, Bu. Ya. Mana Mas Ayub? Ya, ini nanti scannernya bener buka di gambar ini nanti yang akan sama scan ya, dimasukkan ke sini. Untuk colokan USB-nya mana? G, dicolokkan G. Sudah oke. Jadi ini mau di scan ya? Oke, gimana sih Pak cara meletakkannya sih Pak? Oke, terus jadi dipaskan ya, jadi bukan tengah-tengah ini tapi ini ada panahnya, jadi dipasang ini. Nah ya, terus tutup. Oke, langkah selanjutnya bagaimana? Saman milih file apa itu tadi? PDF. Oke, nggak apa-apa, bebas. Ya, oke, ini hasilnya ya, bagus. Ini di save nanti bisa dipersatukan ke depannya. Oke, gimana? Cara nambahkan teks, oke. Ya di mana teksnya di sini? Enggak, di mana? Ini, di sini, ini. Atau bisa juga pakai ini nanti. Pakai ini. Nah ini. Nah ini bisa nambahkan. Tekan delete nanti kalau nggak jadi. Nah, tekan ini ya. Nih, oke? Oke. Oke, di print Mas Nabil. Cara nge-printnya bagaimana? Oke, tekan file terus print. Ini dilihat dulu printnya yang ready yang mana ini ya. Oke, oke, terus print. Oke. Sebentar, tunggu. Ya, tunggu dulu. Ya, berhasil ya. Nah, itu termasuk jenis file apa? Soft file atau hard file? Hard file. Hard file karena itu berupa file cetak, cetak kertas. Oke, anak-anak sekalian, dilanjut waktu pekerjaan LKPD tinggal 10 menit lagi ya. Nanti presentasi ke depan. Monggo. Nanti dibagi tugasnya yang menjadi moderator siapa, nanti membuka jalannya presentasi. Saya harapkan nanti ada sesi tanya jawab sebagai interaksi, kegiatan, diskusi atau presentasi ya. Oke. Ke atas ini. Ini ya. Ya, silakan di-print. Cara printnya bagaimana? Terus, oke. Dipilih printer yang aktif, yang mana itu? Sudah aktif, ready. Oke. Option 1 ya. Oke. Print. Oke, dah. Mas Ayub, gimana? Penggunaan scannernya? Dimasukkan sini ya. Mana gambarnya tadi ini? Oke, dimasukkan. Oke. Oh, sudah selesai ini. Oke, beres. Tunggu kelompok yang lain ya. Oke. Proses printnya bagaimana? Sudah dinyalakan? Oh, belum. Belum. Kabelnya dicolokkan. Oh, sudah nyala kok. Oke. Oke, sabar dulu. Proses ya. Ada apanya, Mas? Ada namanya ya. Oke. Oke, file. Print. Pilih grup yang ready.
Mana yang ready? Ya, pintar, sip. Print, oke. Oke. Ya, dibenarkan kertasnya. Oke, nggak apa-apa. Tekan yang merah ini. Nah, itu. Hop. Udah, nanti. Oke, satunya itu mungkin yang. Nah, ya soalnya tadi miring, jadi kalau meletakkan kertas yang baik ya. Tadi untuk pembelajaran ya, nggak apa-apa. Oke, sudah semuanya ya. Berarti kelompok 5 sudah selesai. Oke, sekarang saya tawarkan yang presentasi mulai dari kelompok 1 atau gimana? Mulai kelompok 1 ya? Atau diacak? Diacak? Kelompok 1. Suara terbanyak kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan dulu untuk tampil. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aini Zahro. Perkenalkan, nama saya Askia Yuna. Perkenalkan, nama saya Reza Najwa. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Ratania Zahro. Oke, yang lain diperhatikan ya, nak ya. Presentasi dari kelompok 1 di slide show. Pertanyaannya adalah, Ikhwanto mendapatkan tugas dari orang tuanya yaitu membuat undangan ulang tahun adiknya. Ikhwanto dapat menyelesaikan pengetikan surat undangan melalui aplikasi Microsoft Word. Langkah selanjutnya adalah Ikhwanto harus mencetak dokumen surat tersebut agar dapat diperbanyak. Perangkat peripheral apa yang dibutuhkan oleh Ikhwanto? Jawabannya adalah printer. Printer benar ya? Oke, benar. Fungsi printer adalah untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Oke, lanjut. Kabel ke sumber listrik dan komputer, klik tombol on untuk menyalakan printer. Setelah printer itu, masukkan kertas ke dalam tray. Pastikan tinta printer tersedia dengan kertas dalam posisi yang benar. 5. Pilih dokumen yang akan dicetak sesuai kebutuhan. Ini hasil dari hard copy menggunakan printer. Ya, apa namanya dia akan mencetak? Oke, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Selain printer, alat apa yang bisa menghasilkan gambar? Fotokopi, apa scanner? Scanner juga bisa ya? Oh, maksudnya menghasilkan gambar berupa apa itu? Foto juga bisa, kamera. Itu ya, kamera juga bisa, scanner bisa. Jadi kalau kamera sama scanner itu kan gambarnya berupa apa? Soft file ya? Ya. Tapi kalau printer itu apa? Hardware. Ya, atau hard copy ya. Seperti itu. Oke, bagus. Pertanyaannya ada lagi? Tepuk tangan yang lainnya untuk kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Oke, silakan. Lembar kerja praktikum menghubungkan dan menggunakan scanner. 1. Tuliskan hasil uji coba praktikum kalian pada tabel di bawah ini. Nomor 1. Merek scanner yakni Canon. Jenis scannernya Canon Scanlight 300. Versi driver Canon. Yang lain diperhatikan ya. 300. Hasil filenya soft copy file. Ya. Ini hard copy-nya yang di-scan menggunakan scanner, ini hasilnya ya. Oke. Ini file apa Mbak Zara? File dokumen apa tadi? PDF. Oke, pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Saljugol Gabriel Sugandi. Nah, di sini Pak Hafiz memiliki sebuah laptop yang akan ia gunakan untuk presentasi menggunakan slide PowerPoint di kelas. Namun laptop tersebut memiliki kendala layarnya yang kecil sehingga sulit terlihat oleh seluruh siswa. Maka dari itu Pak Hafiz membutuhkan sebuah perangkat peripheral untuk mendukung presentasinya. Perangkat apa yang dibutuhkan oleh Pak Hafiz? Nah, di sini kita memiliki yaitu proyektor. Fungsi dari proyektor adalah menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti
tembok, dan lain-lain. Pola kerja menghubungkan printer ke komputer. 1. Colokan jack angka 8 ke printer sebagai sumber tegangan listrik. 2. Colokan kabel wire free ke printer. 3. Colokan kabel USB ke printer. 4. Colokan jack AC ke listrik. 5. Hidupkan tombol power untuk menyalakan. Selain proyektor, alat apa lagi yang bisa menghasilkan gambar? Monitor juga menghasilkan gambar. Ya, monitor bagus. Monitor juga. Terima kasih. Mungkin Ya. sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Monggo silakan. Sekarang persiapan, silakan maju ke depan. Dua berupa file apa? PDF ya, ini JPEG. Jadi scanner itu bisa mengeluarkan beberapa tipe file ya. Jadi ada tipe PDF contohnya, yang ini JPEG. Bagus, ada dua perbedaan. Nanti hampir seperti ini ya. Nah, nama ya. Nama ya. Ini apa namanya? Joystick. Itu. Monggo ada pertanyaan? Tanya mana? Untuk menghubungkan scanner ke komputer menggunakan port apa? Untuk menghubungkan scanner ke komputer USB. Port USB ya. Jadi nanti bisa dilihat. Ya Mas Ayu biar jelaskan nanti port USB. Bagus ya. Ada tambahan lagi? Cara menghubungkannya? Ada kabel listrik yang lainnya? Kabelnya tadi berapa? 1 ya. Jadi untuk scanner itu kabelnya cuma 1, berbeda sama printer. Jadi scanner itu kabelnya 1, tetapi untuk data juga untuk tegangan. Tapi kalau printer kan 2, untuk listriknya sendiri, terus untuk ke datanya sendiri, ke komputernya sendiri. Ya, di 2. Tapi kalau scanner cuma 1. Oke, luar biasa pada hari ini anak sekalian, pembelajaran kita berjalan dengan baik. Sama mendapatkan ilmu baru ya tentang penggunaan scanner maupun printer. Tapi tadi ada beberapa evaluasi. Yang pertama dari kelompok 5 tadi ya. Ada trouble apa tadi? Kelompok 5. Kertasnya kenapa? Ya, kertasnya nyangkut tadi ya. Nah, sehingga perlu diingat pada saat mau ngeprint, letak kertasnya harus dibenarkan dulu, nggak boleh miring. Tadi kelompok 5 sempat macet ya, macet, tidak bisa masuk kertasnya karena miring, terus dibenarkan, alhamdulillah bisa ya. Terus kelompok 2 tadi sama kelompok 4 filenya berbeda dalam penggunaan scanner ya. Jadi yang kelompok 2 tadi filenya apa? PDF, yang kelompok 4 tadi filenya JPEG. Siapa yang bisa membantu Pak Zainuddin untuk menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Oke, silakan Mbak Siva. Variasi yang berguna menghubungkan sistem komputer dengan perangkat input dan output. Oke, terima kasih Mbak Siva atas kesimpulan. Bisa membantu kesimpulan yang lain? Oke, Mbak ini silakan. Perangkat peripheral adalah perangkat internal atau eksternal yang terhubung langsung ke komputer. Perangkat ini tidak memiliki fungsi utama dalam sistem komputer, tetapi mereka menunjang pengguna untuk mengakses beragam fitur dan fungsionalitas komputer lainnya. Ya, benar sekali ya. Tadi kesimpulannya bagus sekali. Begitu penting fungsi dari perangkat peripheral yang kita gunakan sekarang ini. Ada yang lain? Kesimpulannya? Di awal penggunaan printer, kita harus menginstal driver printer terlebih dahulu dalam komputer agar printer bisa digunakan, Pak. Oke, post test dengan kuis sudah siap. Silakan diklik linknya, silakan masuk dulu anak-anakku. Baru kita mulai. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Silakan. Ya. Oke ya, ini hasilnya. Tepuk tangan. Peringkat 3 Raisa, peringkat 2 Najwa, dan peringkat 1 Alif ya. Alif peringkat 1. Oke. Bagus anak sekalian. Terima kasih banyak ya. Peringkat kelasnya sudah naik ya tadi persentasenya. Untuk kegiatan pengayaan dan remedial, tadi untuk pengayaan ini akan diberikan kepada anak-anakku yang nilainya sama dengan atau lebih besar daripada 70 ya.
yaitu anak sampean dikatakan tuntas nanti mendapatkan treatment lebih lanjut ya. Terus untuk anak-anakku yang terkena remedial berarti nilainya di bawah 70. Tadi belum tuntas, nanti akan memperoleh bimbingan dari Pak Zainuddin juga berupa tindak lanjut untuk kegiatan remedial ya. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Selanjutnya adalah refleksi. Ada yang bisa membantu saya merefleksi? Monggo Mas Ayu. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan Pak, karena selain melihat video pembelajaran yang Bapak buat, ada permainan pendidikan dan hadiahnya. Selain itu, kita juga bisa tahu dan memegang langsung scanner atau printer dan menggunakannya. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini cukup menyenangkan ya katanya Mas Ayub karena bisa langsung memegang, mempraktekkan langsung, menganalisis printer dan apa tadi? Scanner. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian di pertemuan yang akan datang kita akan belajar merakit dan menginstal komputer ya. Jadi merakit komputer terus menginstal sistem operasi komputernya ya. Jadi ini nanti akan berguna untuk kita semuanya di dunia abad ke 4.0 ini dibutuhkan teknologi yang cukup banyak dan pengetahuan tentang itu ya. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas pembelajaran pada hari ini dan saya minta bantuan kepada ketua kelas untuk menutup dengan doa penutup. Monggo silakan, Sifat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Ibad. Anak-anak sekalian, sebelum meninggalkan ruangan mohon nanti komputernya dimatikan, kursinya dirapikan dengan baik, keyboardnya dan segala perlengkapan yang ada di tempatnya mohon dikembalikan, LKPD-nya dikumpulkan ya. Dan semoga pembelajaran kita pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, dan nanti akan berguna untuk kita semuanya. Baiklah, Pak Zainuddin akhiri kegiatan pada hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.